banyak ya. Kemudian yang kedua konsentrasi antigen juga sama ya, apakah antigennya juga ada dalam jumlah yang banyak. Kemudian jarak sel ya, jarak sel ini misal kita bahas ada sel darah merah berarti ya jarak sel darah merahnya ya, karena tadi kan dia berikatan antara antigen dan antibodi antigen yang ada pada permukaan sel darah merah. Jadi kalau untuk bentuk suatu aglutinasi biasanya ada jembatan ya antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, inilah baru bisa terbentuk atau kita nilai derajat aglutinasinya. Ya, artinya kalau jarak selnya terlalu jauh-jauh, ya, walaupun ada antigen dan antibodi yang coated, jadi untuk bentuk lattice formation ini juga akan sedikit lebih lama atau lebih sulit, ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aglutinasi. Nah, tadi ini yang saya sampaikan ya. Jadi ada yang disebut dengan konstanta keseimbangan antibodi. Nah, jadi reaksi antigen antibodi tadi bersifat reversible. Jadi tidak dapat dilihat pada gambaran di slide ya. Jadi kalau ada antigen kemudian coated atau nempel dengan antibodi, berarti akan membentuk suatu kompleks antigen antibodi ya, atau diawali oleh reaksi antigen antibodi membentuk kompleks antigen antibodi. Nah, tadi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi pH, suhu, ya, kekuatan ion, derajat jarak sel, ya, kemudian hal yang lain tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini semuanya mempengaruhi kompleks antigen antibodi yang terbentuk. Tadi saya sampaikan harusnya inkubasinya setengah jam, kita inkubasi lebih atau kurang. Nah, kalau kurang mungkin kompleks antigen antibodinya belum terbentuk, ya. Tapi kalau lebih masa inkubasinya, ya mungkin kompleks antigen antibodi ini sudah terurai kembali, ya, karena tadi bersifat reversible. Sama pH juga, ya, pemutaran, ya. Nah, ini semuanya mempengaruhi terkait dengan kompleks antigen antibodi ini. Jadi harus sangat hati-hati ya dalam mengerjakan dalam ilmu imunohematologi ini harus benar-benar sesuai ya pengerjaannya dengan instruksi kerja atau SOP yang ada. Nah, yang pertama kita bahas terkait dengan suhu ya, faktor yang mempengaruhi aglutinasi yang pertama itu suhu. Nah, kita sudah ketahui juga sudah belajar di beberapa minggu yang lalu bahwa ternyata memang ada beberapa jenis antibodi ini ya suhu optimalnya atau reaktivitasnya ada pada batas-batas suhu tertentu ya atau temperatur tertentu. Misal ya seperti IgM ya. Nah, atau IgG. Nah, kita tahu kalau IgM itu reaksi optimalnya kurang dari 37 ya antara 4 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian ada yang bereaksi optimal pada suhu 37 untuk yang IgG atau warm antibody ya. Kalau yang tadi kan cold antibody. Nah, untuk yang IgG disebutkan warm antibody artinya dia mampu beraglutinasi secara baik atau bereaksi optimum secara baik pada suhu derajat Celcius. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan ya. Jadi ada IgG atau antibody irregular. Kita tahu antibody IgG ini atau antibody irregular ini adalah antibody yang bereaksi baik pada suhu 37 derajat Celcius ya. Makanya dia disebut adalah masuk ke dalam kategori jenis warm antibody atau antibody tipe hangat. Nah, kemudian ada juga antibodi yang bereaksi pada suhu 37 derajat Celcius ya. Antara range suhu 4 sampai 20 derajat tadi atau yang pada kita jika ingin mendeteksi jenis antibodi yang bersifat IgM ya, artinya komplit antibodi ya, komplit antibodi. Kalau yang tadi warm antibody itu kan IgG incomplete ya. Nah, ini yang komplit antibody atau IgM ini dikategorikan masuk ke dalam jenis cold antibody. Ya, maka pemeriksaan di laboratorium dilakukan pada suhu dingin maupun suhu hangat ya, tergantung dari tujuan deteksinya apa nih. Yang mau kita cari jenis antibodi apa? Apakah antibodi hangat atau antibodi tipe dingin? Ya, maka suhu reaksinya juga pasti berbeda ya pada pemeriksaan yang dilakukan. Nah, jadi untuk warm antibody sendiri atau antibodi tipe hangat ini
dia termasuk ke dalam jenis antibodi yang berarti secara klinis, ya, clinically significant antibody, atau di dalam bahasa Indonesianya ya mempunyai arti klinis ya dan berbahaya tentunya. Nah, makanya kenapa antibodi-antibodi yang termasuk dalam clinically significant antibody ini itu ada di dalam sel panel screening antibody yang harus kita deteksi, harus kita ketahui ya, kalau bisa sampai kita identifikasi jenis antibodinya apa ya, sehingga karena ini berarti secara klinis, artinya dampak kalau antibodi ini tidak kita deteksi, kemudian masuk dalam tubuh pasien, ya, maka berikatan dengan antigen spesifik di dalam tubuh pasien, maka akan timbul reaksi antigen antibodi, kemudian hemolitik, ya, atau munculnya HTR, ya, hemolytic transfusion reaction atau reaksi transfusi hebat. Nah, makanya dia masuk ke dalam kategori clinically significant antibody, ya. Nah, jadi sangat penting ya kita dalam deteksi antibodi-antibodi yang berarti secara klinis ini. Walaupun yang IgM itu nggak bisa kita abaikan juga, ya. Nah, makanya dalam proses cross-match, screening antibody, nah itu harus benar-benar kita mampu bisa mendeteksi antibodi, ya, jika memang diduga ada antibodi yang berarti secara klinis di sini, ya, yang dapat kita deteksi. Nah, kemudian faktor yang lain yang mempengaruhi aglutinasi itu adalah waktu inkubasi. Tadi juga sudah sempat saya singgung di awal ya, bahwa waktu inkubasi ini juga salah satu faktor ya yang sangat berperan penting dalam pembentukan suatu aglutinasi. Ya, karena waktu inkubasi yang dibutuhkan ya untuk mencapai keseimbangan berbeda untuk antibodi-antibodi ini juga berbeda. Nah, jadi sangat penting kita melihat mediumnya apa, ya, kemudian waktu inkubasinya menjadi apa. Nah, misal kita pakai salin, ya. Nah, kalau dengan salin mungkin medium masa inkubasinya itu lebih panjang, ya. Kemudian kalau nanti kita menggunakan LIS, misalnya low ionic strength solution. Nah ini mungkin bisa saja waktu inkubasinya menjadi lebih pendek. Jadi kita harus menyesuaikan ya dengan medium pemeriksaan yang kita lakukan dan standar dari waktu inkubasinya itu berapa lama. Nah, itu harus kita ikuti. Kemudian ini tadi ya, apabila medium atau media peningkatan antibodi, kita tahu itu dapat meningkatkan jumlah antibodi ya, karena dia dapat meningkatkan jumlah antibodi, artinya mungkin waktu inkubasinya atau reaksi antigen antibodi itu bisa menjadi lebih pendek ya. Nah, tadi kalau yang seharusnya kalau kita nggak tambahkan media peningkatan antibodi, tadi contoh misal nggak pakai list gitu ya, nah mungkin nggak bisa 15 menit waktu inkubasinya ya, tetapi kalau kita pakai list ya mungkin bisa mencapai 10-15 menit ya, waktu inkubasinya menjadi lebih pendek karena media list ini adalah salah satu media untuk peningkatan antibodi ya, sehingga kalau antibodinya lebih lebih cepat bereaksi dengan antigen, ya artinya coated-nya nempelnya lebih cepat, ya nggak perlu lama-lama ya. Tapi kalau kita nggak pakai media list, contohnya kita pakai salin. Nah ini mungkin perlu waktu inkubasi lebih panjang, ya antara 30 sampai 60 menit. Nah ini kelebihan dari media-media yang berperan penting ya dalam memperpendek waktu inkubasi. Nah, kemudian faktor yang lain yang mempengaruhi aglutinasi adalah kekuatan ion. Ya, nah kita tahu sel darah merah itu kan ionnya adalah negatif, ya, negatif charge surface. Nah, bagaimana kita dapat mengurangi muatan listrik ion negatif tadi, ya? Nah, makanya kalau dia masih tetap negatif charge surface, ya, artinya sel dengan sel ya sesama negatif itu akan tolak menolak ya, padahal kita maksudnya tujuan kalau ada antibodi kita pengen lihat nih ada coated-nya, ada aglutinasinya enggak ya, dengan cara kita menurunkan dulu kekuatan ion negatifnya, kita kurangi dulu zeta potensialnya ya, dengan kita misal membuat suspensi ya, mencampurkan dengan salin ya, atau nanti penambahan albumin. Nah itu semuanya tujuannya untuk mengurangi negatif charge surface tadi ya, muatan negatif pada permukaan sel tadi. Nah, muatan pada permukaan sel ini
Kenapa negatif? Karena memang dipengaruhi oleh yang namanya karboksil group ya dari asam sialik. Nah, memang Allah menciptakan sel darah merah kita itu ionnya atau kekuatan ion di permukaan selnya itu memang negatif ya, supaya tidak saling menempel, tidak terjadi aglutinasi sel dengan sel ya. Jadi kalau di dalam peredaran darah kita saat normal, selnya jalannya tugasnya masing-masing ya, nggak numpuk-numpuk, nggak jadi aglutinasi, kecuali memang nanti ada pada kasus-kasus patologis ya, pada penyakit tertentu yang terjadi penggumpalan darah segala macam. Nah, tetapi pada keadaan kondisi yang normal ya harusnya memang sel darah merah itu tidak bisa menempel ya, karena memang satu sel dengan sel yang lain itu mempunyai muatan negatif ya. Jadi kalau negatif dengan negatif ketemu ya pasti nggak akan nempel ya, karena kalau teman-teman belajar kimia ya, ion ini ya, kan muatan negatif dengan negatif pasti akan saling tolak menolak ya. Tetapi dalam pelaksanaan kita pemeriksaan imunohematologi ya, untuk pemeriksaan in vitro yang kita lakukan ini sedikit mengganggu ya pemeriksaan. Nah, makanya tadi untuk mengurangi kekuatan ion negatif tadi atau cloud ionnya, maka harus kita buatkan misal suspensi ataupun penambahan medium-medium yang lain. Nah, ini jadi kita mengurangi kekuatan ion tadi adalah tentu dengan kita suspensi ya. Kita suspensi sel darah merah dalam larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit ini misal tadi salin ya, bufenalbumin, itu kebalikannya ya, dia merupakan ion positif ya atau kation. Nah, yang akan tertarik pada muatan negatif sel darah merah. Jadi kalau udah ketemu dengan positif dan negatif, ya sebagian ion negatifnya sudah diikat oleh larutan elektrolit tadi, maka tentu sel darah merah tadi kan akan dikelilingi oleh dua lapis difus awan, ya, yang disebut dengan zeta potensial. Ya, nah jadi bagaimana kita mengurangi tadi ya potensi listrik ini pada permukaan sel tadi, ya, pada ion sekelilingnya atau pada awalnya negatif charge surface atau sleeping plane with negative charge, kemudian kita buat suspensi ya kation dengan tujuannya untuk mengurangi ion-ion tadi ya atau zeta potensial tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat sel darah merah secara normal itu di permukaannya itu adalah ion negatif ya, maka disebut negatif surface charge. Ya, nah ini. Nah, kemudian setelah kita tambahkan dengan kita suspensi ya pada medium salin atau medium-medium elektrolit yang lain ya, maka yang kita tahu mediumnya itu adalah kation positif. Nah, positif dengan negatif dia akan berikatan ya, sehingga nanti kalau memang ada antigen pada permukaan sel darah merah ya, negatif charge surface ini sudah berkurang ya, sehingga kalau ada antibodi bisa lebih maksimal atau lebih optimal berikatan dengan antigen yang ada permukaan sel darah merah tanpa terganggu oleh zeta potensial ini ya, oleh ion cloud ini. Nah, jadi karena muatan negatif tadi saya sudah sampaikan ya pada permukaan sel, maka sel-sel darah merah itu tidak beraglutinasi secara spontan atau saling bertolakan ya, itu udah hukumnya seperti itu ya, hukum alamnya seperti itu. Nah, bila ada antibodi yang menempel pada sel akan mengurangi negatif charge tadi, surface tadi ya, mengurangi zeta potensial dan memungkinkan sel tersebut mendekat satu dengan yang lainnya. Makanya kalau sudah zeta potensial sudah terkurangi ya, antigen dan antibodi sudah bisa coated, maka tahapan akhirnya adalah terbentuknya suatu aglutinasi ya, sel dengan sel tadi ya, jarak selnya juga menjadi salah satu faktor dalam pembentukan suatu aglutinasi. Nah, karena antibodi, kalau misal contoh di sini diambil adalah antibodi yang IgG ya atau yang bersifat bivalen mempunyai dua tangan untuk mengadakan ikatan dengan antigen. Nah, jadi mengatakan ikatan dengan antigen, maka mereka akan membentuk jembatan antar satu sel dengan sel yang lainnya. Ya, nah untuk mengurangi kekuatan ion, ya salah satu medium lain yang kita bisa
mereaksikan atau mempercepat proses inkubasi salah satunya, ya. Nah, ini tadi di awal sudah disampaikan bisa kita menggunakan larutan atau media LIS, ya, atau LISS. Jadi LIS itu low ionic strength solution. Atau yang lain apa? Medium enzim, ya, enzim proteolitik. Misalnya contohnya bromelin, ya, papain, tripsin. Nah, itu enzim-enzim yang banyak digunakan untuk salah satu medium pengurangan zeta potensial atau kekuatan ion atau untuk memaksimalkan suatu reaksi atau mempercepat suatu reaksi antigen antibodi, ya. Nah, ini tadi di tahap kedua juga sudah kita bahas, ya, tentang faktor-faktor mempengaruhi aglutinasi seperti molekul antibodi, ya, kemudian konsentrasi antigen pada sel, jarak antara sel, ya. Nah, untuk meningkatkan aglutinasi tentu ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, ya. Misal contohnya peran dari sentrifugasi. Nah, jadi kalau sebenarnya ikatan antigen antibodinya sudah spesifik, sudah cukup kuat, ya, dengan proses sentrifugasi pun sebenarnya nggak akan terjadi pelepasan, ya, kalau memang itu antigen yang spesifik. Tapi kalau memang itu bukan antigen yang spesifik, ya, mungkin awalnya nempel, ya, tetapi begitu dilakukan sentrifugasi juga bisa lepas kembali. Nah, tetapi harus benar-benar diperhatikan derajat pemutarannya, ya, waktu pemutarannya, karena ingat lagi, ya, balik lagi pada reaksi ikatan antigen antibodi atau kompleks antigen antibodi tadi bersifat reversible, ya, itu yang harus diingat. Jadi jangan sampai kita melakukan sentrifugasi over, ya, atau terlalu lama misal, atau terlalu cepat, terlalu kencang, ya, RPM-nya tidak sesuai. Nah, bisa saja, ya, reaksi atau kompleks antigen antibodi tadi yang telah terbentuk, ya, bisa reversible, bisa terlepas kembali. Yang harusnya bisa kita deteksi bahwa memiliki antibodi, artinya antibodinya positif, tapi karena sentrifugasi yang tidak tepat tadi menjadi false negatif, ya, seakan-akan hasilnya nggak punya antibodi, ya, hasilnya negatif. Atau juga bisa kita lakukan dengan prinsip pemeriksaan metode indirect antiglobulin test (ICT). Ya, jadi ICT ini untuk mendeteksi antibodi yang bersifat irregular, ya. Nah, atau metode lain adalah mengurangi lapisan hydration sekeliling sel tadi, ya, dengan penambahan enzim, penambahan LIS, ya, menggunakan makromolekul muatan positif yang dapat menggumpalkan sel. Nah, kemudian kita lihat pada inhibisi aglutinasi, ya. Jadi pada pemeriksaan inhibisi aglutinasi biasanya adanya antigen antibodi yang diperiksa dengan kemampuan untuk menghambat aglutinasi, ya, dalam sistem dengan reaktan yang diketahui. Biasanya pada inhibisi aglutinasi ini yang diperiksa itu saliva, ya, kelenjar ludah, sekretor, ya, yang diduga memang mengandung antigen yang larut yang dapat mengadakan ikatan dengan baik itu antibodi A, antibodi B, ya, atau antibodi H besar. Nah, indikatornya biasanya adalah terjadi pengenceran antibodi yang mengadakan aglutinasi sel yang bersangkutan pada derajat yang memang sudah diketahui, yang sudah ditetapkan, ya. Nah, ini disebut inhibisi aglutinasi. Nah, jadi harapannya bila saliva atau kelenjar liur atau kelenjar ludah tadi mengandung substan golongan darah, ya, dengan kita menginkubasi, jadi salivanya diinkubasi, ya, dengan antibodi tadi, baik itu A, B, atau H, akan secara keseluruhan atau sebagian menghilangkan aglutinasi sel yang ditambahkan pada campuran yang diinkubasi tadi, ya. Nah, artinya kan tadi inhibisi, ya, inhibisi itu menghambat. Artinya jika tidak adanya aglutinasi, maka menunjukkan adanya substan yang telah larut. Jadi membuktikan bahwa substannya ada, ya. Jadi dengan inhibisi aglutinasi ini tujuannya tadi untuk membuktikan substannya ada atau tidak, ya. Dengan tidak adanya aglutinasi membuktikan bahwa substan tadi yang ada itu telah terlarutkan. Nah, ini metode peningkatan antibodi, ya, mulai dari penambahan albumin, ya, biasanya kita menggunakan bufin albumin 22%,
kemudian menggunakan berbagai enzim proteolitik, tadi saya sudah sampaikan ya, menggunakan bromelin, tripsin, papain, kemudian bisa juga menggunakan molekul-molekul lain bermuatan positif ya, misal salin juga bisa ya, kemudian menggunakan polyethylene glycol, menggunakan LIS, nah ini yang paling banyak digunakan ya, low ionic strength solution. Kemudian juga pada pemeriksaan antiglobulin test ya, kita menggunakan cum serum. Nah, cum serum ini juga salah satu media untuk peningkatan ikatan antigen dan antibodi. Nah, yang pertama kita lihat ya, penambahan albumin. Nah, albumin ini mempengaruhi tahap kedua dari aglutinasi dengan mengurangi muatan negatif sel darah merah, atau dengan mempengaruhi tekanan interfasial antar sel sehingga memungkinkan sel ya yang disembunyi antibodi itu dapat beraglutinasi secara optimal. Nah, bufin albumin yang kita gunakan memang paling umum itu 22%, tapi ada juga yang menggunakan bufin albumin dengan yang 30%. Nah, kemudian molekul albumin yang besar ya tentu akan membawa sel darah merah itu berdekatan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau udah nempel, udah dekat ya membentuk suatu jembatan, suatu lattice formation sehingga antibodi-antibodi IgG ini ya yang kalau memang ada dapat menempel pada antigen sel darah merah yang berdekatan dan membentuk suatu aglutinin, membentuk suatu aglutinasi. Nah, ini untuk enzim ya, tadi sudah saya sampaikan enzim yang dapat kita gunakan untuk memperkuat atau meningkatkan reaksi antigen antibodi adalah enzim bromelin. Nah, bromelin ini dari ekstrak nenas ya, kalau nggak salah ya, bromelin nenas, pepsin, papain, papaya ya. Nah, enzim-enzim ini biasanya mengurangi sama ya, tujuannya mengurangi zeta potensial tadi, mengurangi muatan-muatan negatif pada permukaan sel darah merah dengan cara meretriksi ya. Enzim ini dia dapat memotong atau meretriksi molekul-molekul asam sialik kan yang membuat muatannya negatif tadi, kalau masih ingat itu kan asam sialik ya yang ada di permukaan sel darah merah. Nah, jadi dengan enzim ini dia potong nih molekul asam sialiknya. Ya, jadi dia kurangi zeta potensial atau muatan negatif atau ion negatif pada permukaan sel ya dari rantai poliskarida yang ada. Nah, sementara dia meningkatkan aglutinasi ya dengan metode enzim ini, tetapi untuk beberapa antibodi ya, nah kita akan sulit mendeteksi. Kenapa? Karena untuk beberapa golongan darah tertentu seperti M, N, S ya, DAVI A, DAVI B. Nah, ini molekulnya itu hampir-hampir mirip seperti asam sialik. Jadi di luar membran sel darah merah. Ya, molekul antigen golongan darahnya. Jadi saat kita kasih enzim retriksi, antigennya juga ikut terpotong ya untuk golongan darah. Nah, kalau ada antibodi yang spesifik ya, nah antigennya kan sudah terpotong, maka antibodinya tidak dapat terdeteksi lagi. Nah, jadi makanya perlu di awal kita harus melakukan screening antibodi ya supaya kita bisa tahu nih ada nggak sih antibodinya ya sebelum kita melakukan dengan metode penambahan enzim ini. Jadi karena dampak dari penambahan enzim ini itu memotong molekul atau susunan rantai polisakarida dari golongan darahnya, ya khususnya untuk golongan darah MNS dan DAVI, di mana memang molekulnya itu ekstraseluler ya di luar membran. Jadi begitu kita reaksikan sel darah merah ini dengan suatu enzim, maka antigen atau molekul antigennya juga ikut terpotong ya karena fungsi dari enzim ini adalah meretriksi ya memotong molekul. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat tadi ya asam sialik tadi yang kita sudah jelaskan merupakan kontributor utama dalam yang membuat sel darah merah itu menjadi negatif charge surface ya atau bermuatan negatif pada permukaan sel darah merah yang menyebabkan sel tetap terpisah satu dengan yang lainnya ya dalam larutan media ion. Nah, tiap mekanisme yang mengurangi muatan sel ya akan meningkatkan aglutinasi, di mana misal salah satunya tadi selnya kita treated atau kita
pakaikan dengan enzim ya, yang tujuannya tadi enzim-enzim yang sudah kita jelaskan tadi, tujuannya untuk meningkatkan aglutinasi ya, khususnya aglutinasi antibodi IgG. Nah, ini yang ketiga ya, penambahan LIS ya, LIS low ionic strength solution. Nah, LIS ini meningkatkan ikatan reaksi antigen antibodi pada sel pada tahap pertama aglutinasi ya. Jadi memang karena pada tahap pertama pun dia sudah berperan ya dalam peningkatan reaksi antigen antibodi, makanya kenapa low ionic strength solution ini menjadi pilihan yang paling banyak ya digunakan. Nah, kemudian yang lain yaitu antiglobulin test. Nah, dia antiglobulin itu kan kum serum ya. Jadi ada pemeriksaan menggunakan antibodi terhadap globulin plasma atau human globulin yang kita sebut dengan anti human globulin atau AHG atau kum serum. Itu sama ya. Jadi kalau teman-teman baca antiglobulin test berarti itu tes yang menggunakan AHG atau kum serum, anti human globulin. Nah, dengan penambahan anti-human globulin ini, dia berperan sebagai suatu jembatan antara satu reaksi antigen antibodi dengan reaksi antigen antibodi sel yang lain. Ya, jadi dengan adanya AHG ini, dia dapat mengumpulkan, ya, dapat menyatukan antibodi-antibodi yang sudah coated dengan antigen sel darah merah, ya, disatukan nih dengan jembatannya. Jadi si AHG ini berperan sebagai jembatan. Nah, kalau jembatannya sudah mengikat, ya sudah nyambung gitu ya, maka lattice formation atau aglutinasinya baru bisa kita nilai. Tapi kalau AHG enggak pada IgG ini khususnya ya, pada antibodi IgG. Tapi kalau kita nggak tambahkan IgG, walaupun antibodinya sudah coated, antibodinya sudah nempel ya pada antigen sel darah merah, kita tetap tidak bisa menilai derajat aglutinasinya. Ya, jadi peran AHG ini sangat penting ya pada penilaian suatu derajat aglutinasi atau dalam mendeteksi antibodi yang bersifat IgG atau irregular ya. Nah, jadi kalau kita lupa nambahkan kum serum atau lupa nambahkan AHG, walau antibodinya memang sudah nempel, ya kita nggak akan bisa nilai ya ada tidaknya antibodinya karena aglutinasinya nggak terbentuk ya karena belum adanya jembatan ya, belum adanya kum serum. Jadi yang berperan sebagai jembatan antara suatu reaksi antigen antibodi dengan satu sel dengan sel yang lain. Nah, nanti juga kita akan khusus ya membahas tentang pemeriksaan DCT ataupun ECT ya, atau DAT ataupun IAT itu sama ya. Kalau teman-teman baca ada yang baca DCT misalnya direct kum test atau DAT direct antiglobulin test sama, atau IAT indirect antiglobulin test atau ICT indirect kum test. Nah, itu sama sebenarnya ya, nggak ada bedanya. Nah, yang membedakan adalah prinsip pemeriksaan dan tujuan deteksi antibodinya. Nah, kalau DCT atau direct antiglobulin test ya biasanya untuk melihat adanya sensitisasi atau pelekatan antibodi pada antigen secara in vivo. Artinya sebenarnya antibodinya itu udah nempel di dalam tubuh pasiennya sendiri ya, bukan dengan darah donor gitu. Bukan dengan saat kita melakukan cross-match misal dengan darah donor positif. Jangan-jangan positifnya memang antibodi ini sudah ada di dalam tubuh pasiennya sendiri. Nah, biasanya ini untuk DCT dilakukan untuk konfirmasi pada kasus-kasus diagnostik seperti AYH, ya, HDN, hemolytic transfusion reaction, drug-induced anemia, ya. Nah, ini kita melakukan pemeriksaan direct home test. Pengen melihat nih antibodinya udah coated sebelumnya atau coated pada pemeriksaan nih, ya. Jadi kita lakukan direct home test. Nah, kalau ICT berbeda ya. Kalau tadi in vivo ini untuk melihat reaksi antigen antibodi secara in vitro pada pemeriksaan. Jadi kita membuktikan bahwa memang reaksi antigen antibodi ini terjadi saat proses pemeriksaan yang kita lakukan. Ya, saat kita melakukan prinsip pemeriksaan ICT itu kan pada cross-match ya. Kemudian pada screening antibody, pada apa lagi? Pada DWIC, itu kita pakai prinsip pemeriksaan indirect home test. Nah, jadi berbeda ya tujuannya. Kalau DCT tadi in vivo, ICT itu in vitro ya. Jadi untuk melihat antara pelekatan sel darah merah atau antigen dan antibodi yang memang sudah mensensitisasi
ya, tetapi tidak beraglutinasi. Nah, makanya ICT ini untuk beraglutinasi perlu penambahan kum serum ya pada tahap akhir pemeriksaannya. Jadi harapannya kalau memang ada antigen antibodi yang telah coated dengan penambahan kum serum atau AHG akan menjembatani reaksi antigen antibodi tadi. Nah, reagen yang kita gunakan ya bisa bersifat polispesifik atau monospesifik. Nah, polispesifik itu artinya mengandung berbagai antibodi ya, bisa antibodi bisa mengandung antibodi IgG, IgM ya, atau komplement. Nah, itu disebut polispesifik AHG ya, polispesifik kum serum. Jadi kum serum itu dibagi dua. Ada yang bersifat polispesifik. Jadi kalau poli itu berarti mengandung apa aja ya. Nah, tetapi kalau mono itu biasanya khusus. Monospesifik itu artinya misal anti-human AHG-nya hanya anti IgG-nya aja, atau hanya komplemennya aja. Nah, komplemen juga banyak ya. Nah, nanti hanya mengandung komplemen 3B-nya saja. Nah, karena pada masing-masing tujuan dari pemeriksaan monospesifik ini biasanya ada penentuan diagnosis akhir ya untuk suatu derajat aglutinasi ataupun untuk menentukan apakah memang ini case-nya apa, kasusnya apa ya. Kalau IgG yang positif, kalau komplemennya yang positif, nah nanti kita belajar ya. Biasanya kalau secara umum menggunakan polispesifik, tetapi kalau polispesifiknya positif ya beraglutinasi pada pemeriksaan dengan AHG yang polispesifik, maka wajib lanjut menggunakan reagen yang monospesifik ya untuk identifikasi. Untuk menentukan spesifikasinya nih apa nih, masalahnya di mana ya, apakah memang IgG-nya ya atau komplemennya. Nah, ini penggunaan reagen ya, ini tahapannya tadi ya. Jadi kalau memang sudah ada sensitisasi atau penyelubungan sel dan serum ya setelah diinkubasi, tujuannya kan tadi untuk mengcoated ya atau menempelkan antibodi ya, untuk membuat si antibodi itu nempel dulu nih dengan antigen yang spesifik ya, antigen yang sesuai pada permukaan sel darah merah. Itu proses sensitisasi atau penyelubungan atau coated tadi. Nah, kemudian setelah itu dicuci ya, setelah beberapa kali sel dicuci, misal dengan salin ya, untuk pencucian tadi kan tujuannya untuk membuang sisa-sisa protein ya, atau membersihkan imunoglobulin yang tidak spesifik atau yang tidak menyelubungi sel ya, atau yang tidak mengadakan ikatan dengan antigen-antigen sel darah merah yang spesifik. Jadi kita cuci, kita hilangkan ya. Nah, tujuannya apa? Untuk nanti kalau banyak mengandung protein plasma, banyak imunoglobulin yang lain yang kemungkinannya ya bisa terjadi pengenceran ya pada penambahan AHG nanti. Nah, itu kan kalau terjadi pengenceran, akhirnya antibodinya nggak terlihat secara jelas ya, tidak terbentuk aglutinasi secara jelas. Jadi jembatannya bingung nih, jembatannya yang mau dijembatani yang mana nih? Apakah memang antibodi yang spesifik atau memang protein plasma atau imunoglobulin yang lain? Makanya perlu kita lakukan pencucian ya untuk membuang sisa protein atau imunoglobulin yang bebas, yang tidak menyelubungi sel atau yang tidak mengatakan ikatan dengan antigen-antigen spesifik pada sel darah merah. Nah, tahap 3 baru kita tambahkan si AHG tadi. Kita tambahkan kum serum tadi, ya. Nah, jadi harapannya kalau pada tahapan sebelumnya tadi sudah tercoated antibodi pada sel darah merah, ya, apakah itu diselubungi oleh IgG atau komplemen, ya, maka begitu kita tambahkan AHG, nah AHG ini akan berperan sebagai jembatan, ya, untuk membentuk suatu aglutinasi sehingga kita bisa nilai oh ternyata ada nih antibodinya ya. Tetapi kalau memang setelah tambahkan AHG nggak ada terjadi aglutinasi juga ya, berarti memang tidak ada antibodi yang sudah coated pada antigen ya, karena bisa kita buktikan dengan tidak terjadinya aglutinasi setelah proses penambahan anti human globulin ya. Nah, terakhir, jadi ini penutup ya, bahwa dasar reaksi antigen antibodi ini merupakan dasar pemeriksaan serologi golongan darah. Apapun itu, ya teman-teman nanti mau melakukan pemeriksaan golongan darah, mau melakukan pemeriksaan crossmatch,
ya, mau melakukan pemeriksaan screening antibody, kemudian untuk pemeriksaan konfirmasi Dewik misal, atau pemeriksaan DCT, ICT, ya, semuanya itu base-nya, dasar pemeriksaannya adalah prinsip reaksi antigen antibody. Nah, makanya antigennya harus benar-benar tahu nih. Jenis-jenis antibodinya juga harus benar-benar dipahami, ya. Jangan sampai terbalik-balik. Apa nih yang mau diidentifikasi? Apa nih yang mau dicari, ya? Antigen antibody IgM kah? Antibody IgG kah? Nah, faktor-faktor yang pengaruh ini harus benar-benar dipahami dengan baik, ya. Di crossmatch pun juga gitu kan. Selain golongan darah kan kita reaksikan untuk melihat misal golongan darah A, berarti ada reaksi antigen A dengan antibodi A, ya kan? Reaksi antigen antibodi sama juga. Crossmatch, kita melakukan crossmatch ya, misal mayor, minor ya. Nah, tujuannya kan juga untuk mendeteksi ada tidak reaksi antigen antibodi. Nah, kalau ada incompatible ya, artinya darahnya nggak bisa kita berikan. Screening antibodi juga gitu, ya kan, untuk mendeteksi antibodi di mana antibodi yang mau kita deteksi ini sampelnya ya, serum atau plasmanya kita reaksikan dengan antigen make up ya, panel sel yang mengandung antigen make up. Jadi tetap untuk membuat aglutinasi antara antigen dan antibodi dengan tujuannya kita mau mencari antibodi ya. Nah, jadi rasanya kita sepakat bahwa memang pada serologi golongan darah prinsip pemeriksaannya itu base-nya, dasarnya, basic-nya adalah pada reaksi antigen antibodi. Makanya kenapa imunohematologi dasar golongan darah ya kita bahas hampir 3 kali pertemuan itu adalah pada prinsip pemahamannya dulu nih, keberadaan antigen dan antibodi ya, sifat antigen antibodi, kemudian cara peningkatan reaksi antigen antibodi. Ya, bagaimana kita bisa mendeteksi antibodi tersebut ya dengan bagaimana kita bisa mengurangi zeta potensial tadi ya untuk bisa menilai derajat reaksi antigen antibodinya. Nah, jadi semua ini harus kita benar-benar bisa pahami supaya memudahkan dalam memahami berbagai reaksi. Di mana reaksi-reaksi ini prinsipnya adalah untuk berbagai pemeriksaan yang kita lakukan. Mulai dari pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan uji silang serasi, pemeriksaan screening antibody, ya, atau nanti di laboratorium referral, ya, menerima sampel pasien khusus AIH, HDN, rujukan pasien reaksi transfusi, ya, atau drug induced hemolytic anemia. Nah, ini bekal dasar ya bahwa reaksi antigen antibodi ini harus benar-benar dipahami ya supaya kita bisa memahami reaksi yang terjadi dalam seluruh aspek pemeriksaan serologi golongan darah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Mana nih suaranya? Bisa dipahami enggak? Keisha hadir semua teman-temannya? Ada yang enggak? Ada 3 orang yang tidak hadir, Dok. Oh iya, nanti di WA aja ya namanya ke saya ya. Oke, ada yang mau ditanya enggak teman-teman semuanya? Bisa dipahami terkait reaksi antigen antibodi ini? Ini prinsip dasar ya, prinsip dasar sekali. Jadi jangan sampai terbalik-balik antara mana antigen, mana antibodi, mana sifat antibodi IgM, mana sifat antibodi IgG, ya, jenis-jenis reaksi antigen antibodi, ya, kemudian suhu optimal. Nah, itu kan beda-beda. Jadi ini nih masih dasar sekali ya, makanya ilmu serologi golongan dasar 1 ini bekal ya, bekal awal teman-teman untuk nanti bisa lanjut ke SGD 2, 3, 4 ya. Kalau di SGD 1 masih bingung-bingung, nah pasti akan sulit, akan kebalik-balik nanti ya pemeriksaan karena ini prinsip dasar semua pemeriksaan imunohematologi yang akan teman-teman lakukan di praktikum ya, itu berbasis pada melihat adanya reaksi antigen antibodi. Nah, jadi saya tanya sekarang, kalau periksa golongan darah itu berarti yang mau diketahui antibodi apa? Periksa golongan darah. Udah mulai praktikum belum? Udah.
Udah. Jadi kalau periksa golongan darah, pengen tahu golongan darah A, B, O, atau AB, itu prinsip pemeriksaannya apa? Yang mau dideteksi antibodi apa di situ? Ada antibodi apa di situ? Antibodi A dan B. Ya, antibodi A dan B itu sifat antibodinya apa? IgM apa IgG? Ayo, IgM apa IgG? IgM. IgM. Kenapa IgM? Karena pemeriksaannya pada medium apa? Secara langsung enggak? Perlu inkubasi enggak? Secara langsung, Dok. Secara langsung, ya, pada medium salin, hanya pada suhu ruang, kemudian kita terus periksa secara langsung tanpa perlu diinkubasi. Jadi itu adalah yang kita periksa antisera itu berarti itu IgM, ya. Jadi jenis antibodinya itu adalah antibodi yang bersifat IgM. Kenapa IgM? Karena dia mampu beraglutinasi secara langsung, ya, pada medium salin. Salin itu artinya suspensi yang kita buat tadi, sel darah merah tadi kan kita sudah buat suspensi, kan. Nah, kemudian pada suhu ruang kita periksa, teteskan sel, teteskan antisera, homogenisasi, baca reaksi. Ya, kenapa dia mampu beraglutinasi secara langsung? Karena dia komplit antibodi. IgM itu komplit antibodi, antibodi yang tangannya banyak, ya, pentamer. Jadi ngikat antigen itu cepat. Cuma butuh sekian detik, ya, langsung bisa beraglutinasi secara spontan. Nah, beda kalau kita lakukan crossmatch. Di crossmatch nanti ada penambahan anti-human globulin, ya, karena di crossmatch itu bukan hanya IgM aja yang perlu kita deteksi, ya, tetapi ada juga IgG. Ya, nah ini makanya pemahaman terkait dengan prinsip pemeriksaan itu berdasarkan pada reaksi antigen antibodi apa yang mau kita periksa, ya, dasarnya di situ. Jadi kalau udah paham nih antibodi, pemeriksaan golongan darah, nanti kita lanjut pemeriksaan screening antibodi atau pemeriksaan cross matching, ya, itu semuanya dasarnya pada keberadaan antigen dan antibodi. Tinggal nih antibodinya apa, jenisnya apa, ya, yang harus kita periksa pada suhu berapa sih, gitu ya. Oh, pada medium salin suhu ruang, oh berarti IgM, ya. Oh, harus kita inkubasi pada suhu 37, harus kita tambahkan anti human globulin. Oh, ini yang mau kita deteksi ini IgG, ya, karena warm antibody gitu. Itu ya alur pemikirannya atau apa sistematika pemikirannya, ya. Jadi nanti kalau saat pelaksanaan pemeriksaan pun teman-teman tuh step-stepnya udah kebayang gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ini kan masih pertemuan awal, ya. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang semakin mungkin sebagai dasar teori teman-teman dalam melakukan praktikum, ya. Praktikum kan udah secara langsung kan, ya. Udah praktek langsung di lab kan, di kampus kan, ya. Ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, masih ada yang mau bertanya? Ada yang tidak jelas atau ada yang mau dikonfirmasi terkait dengan reaksi antigen antibodi? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin untuk sesi kuliah pemberian materi teori, ya, untuk SGD 1 pada hari ini mungkin cukup, ya. Terima kasih atas atensi teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali untuk sesi kuliahnya dengan topik yang ini udah selesai, ya. Kita udah selesai membahas imunohematologi, serologi golongan darah. Nanti kita akan fokus pada serologi ABO, ya. Kemudian dan lain-lain. Jadi untuk sebelum UTS kan kita harus menyelesaikan 7 kali pertemuan, ya, Kesya, ya. Nah, jadi semoga lancar, ya, semua kegiatan perkuliahan kita, semoga bisa menyelesaikan tepat waktu, kemudian nanti UTS-nya juga bisa berjalan lancar, ya. Nah, nanti mungkin di minggu ini saya belum beri tugas, saya akan beri tugas itu di minggu depan. Nanti tugasnya dikumpulkan menjelang UTS, ya, sebagai nilai tambahan untuk nilai UTS-nya. Itu ya, teman-teman, tolong materi yang sudah diberikan dibaca-baca lagi, dipahami-pahami lagi, ya, karena imunohematologi ini bukan suatu ilmu yang
terlalu sulit enggak ya, tetapi memang perlu pemahaman yang baik ya, jangan sampai terbalik-balik. Kalau pemahamannya kebalik-balik nanti pada proses praktikumnya ya, proses pemeriksaannya juga pasti akan salah ya, karena pemahamannya yang memang salah di awal ya. Nah, itu mungkin pesan saya, tolong dibaca-baca lagi ya materinya. Kalau memang nanti ada yang enggak paham, bisa ditanyakan lagi di minggu depan. Baik, saya izin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Izin live ya. Keisha, nanti link absensinya masih sama ya?